Balik maning bersama SB Movie. Di hari yang orang duit-duit ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film berjudul Upgrade yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang pria lumpuh akibat kecelakaan mobil, lalu pria tersebut mendapatkan kekuatan super setelah tertanam chip di tubuhnya. Dan balas dendam epik pun dilakukan terhadap para pembunuh istrinya. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. She was shot, that means he had a gun. There was a marking on his wrist. Film dibuka dengan diperlihatkan tentang teknologi di masa depan yang sudah berkembang pesat dan tentunya akan memudahkan bagi kehidupan manusia. Sebagian besar manusia suka dengan perkembangan teknologi masa kini, namun tidak bagi seseorang yang bernama Gray. Menurutnya teknologi canggih hanya akan menjadikannya malas karena mereka hanya akan bergantung pada teknologi. Gray adalah seorang mekanik mobil klasik dan dia baru saja menyelesaikan salah satu mobil klasik milik pelanggannya. Ketika Gray membawa keluar mobil tersebut untuk diantarkan ke pemiliknya, secara bersamaan istrinya bernama Asa pulang dari kerja dengan mengendarai mobil canggih otomatis yang bisa nyupir dewek. Dan Asa bekerja di salah satu perusahaan teknologi. Working hard, I see. Saat di dalam rumah, Gray mengajak Asa untuk ikut mengantar mobil milik pelanggannya. Pelanggan tersebut juga teman lama Gray. Mereka pun saling bluean tentang Gray yang tidak suka teknologi modern, sedangkan Asa lebih memilih teknologi modern. Oh, I gotta drop the car off to this guy tonight. Singkat cerita, Gray bersama Asa berangkat menuju rumah pemilik mobil klasik yang berada di dekat pantai. Dan di sana terlihat hanya ada dua batu besar. Dan ternyata rumah pemilik mobil tersebut berada di bawah dua batu besar. Really? Oh yeah, really. Saat mereka masuk, Asa pun tercengang dan takjub akan teknologi di dalam rumahnya. Mereka kemudian melihat pemilik rumah sekaligus pelanggan Gray sedang memainkan gumpalan awan buatannya. It's my cloud. Lalu Asa pun dikenalkan pria tersebut yang bernama Aaron. Dan ternyata Asa mengenalnya karena Aaron adalah pemilik perusahaan teknologi komputer tercanggih di Amerika. Kemudian Aaron menunjukkan sebuah alat canggih penemuan terbarunya, yaitu sebuah chip yang dinamakan STEM. I call it STEM. Literally anything. Aaron menjelaskan bahwa chip tersebut bisa membantu manusia menjadi cerdas dan dapat menjadikan seseorang lebih kuat apabila chip tersebut tertanam di dalam tubuhnya. Gray pun tidak menggubris penjelasan Aaron. Berbeda dengan Asa yang menyukai teknologi, dia sangat takjub dan terheran dengan kehebatan Aaron. Setelah mereka mendongeng ngalor ngidul, kemudian Gray dan Asa pun pulang dengan mengendarai mobil milik Asa. Please do not touch the steering wheel while the car is in motion. Dalam perjalanan pulang, mobil Asa yang otomatis bisa nyetir sendiri, lalu mereka berdua pun malah sekop-sekop. Namun tak lama, mobil mereka mengalami kerusakan sistem hingga membuatnya jungkel. Sorry, this is... There has been an error. God damn it! Untung saja mereka berdua masih selamat. Tiba-tiba muncul tiga pria bertopeng menghampiri mereka. Ternyata ketiga orang itu datang bukan untuk menolong, melainkan untuk menghabisi Gray dan Asa. Saat Gray tak berdaya, lalu Asa pun ditembak di depan mata Gray hingga tewas. Dan saat itu juga terlihat sebuah drone yang merekam kejadian tersebut. Dan tak lama Gray pun ditembak. I didn't help, but... Right here. 3 bulan kemudian, ternyata Gray masih hidup dan kini ia terbaring di rumah sakit. Singkat cerita, Gray sudah tersadar dan ternyata Gray mengalami kelumpuhan total pada tubuhnya. Sekarang Gray tinggal di rumah berdua dengan ibunya dan si ibu sudah menyiapkan sebuah robot untuk membantu Gray dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Pada suatu hari, sang ibu sedang membersihkan tubuh Gray. Tiba-tiba Gray menangis karena merasa kalau hidupnya sudah tidak berguna lagi.
Beberapa hari kemudian, sang ibu membawa Gray ke kantor polisi untuk menemui seorang detektif bernama Curtis. Karena detektif Curtis lah yang menangani kasus ini. Namun Gray tampak kecewa karena sampai sekarang para polisi belum bisa menangkap pelaku pembunuh istrinya. Detective, but you don't have to talk to me like I'm a goddamn. Curtis pun mengatakan bahwa polisi sedang berusaha memecahkan kasus tersebut. Sebenarnya polisi sudah mendapatkan rekaman drone waktu kejadian. Namun para penjahat sudah menghack rekaman tersebut hingga tidak dapat terlacak oleh pihak polisi. We don't know yet. Pada malam harinya, Gray yang sudah frustasi, dia sengaja menyuruh robot di rumahnya untuk menyuntikkan obat tidur dengan dosis tinggi hingga tak sadarkan diri. Again, administer PM medicine. The problem again. You to a hospital if you are in serious pain. Keesokan harinya, Gray terbaring di kasur dan tak lama kemudian datang Aaron dengan menawarkan chip yang pernah ia bicarakan sebelumnya. Aaron menjelaskan bahwa Gray akan bisa kembali berjalan, bahkan akan jadi kuat apabila Gray minat dipasang chip di dalam tubuhnya. Computer chip that I showed you, STEM would bridge that gap. Quadriplegic, the line connecting your brain. Namun Gray bingung dan tidak bisa menjawabnya. Di lain hari, ternyata Gray setuju dengan ajakan Aaron dan diyakini dioperasi untuk dipasang chip di tubuhnya. Trying to learn to pass the baton. Been asked to do so much. The key is to let it grow into itself. Setelah selesai operasi, asisten Aaron menyuruh menggerakkan tangan dan kaki Gray. Dan tiba-tiba Gray bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia pun bisa berjalan normal. Kemudian Aaron menjelaskan bahwa Gray tidak boleh memberitahu tentang chip ke semua orang dengan perjanjian tanda tangan. Years to test something like this, but I bet it will feel good. Sesampainya di rumah, Gray pun kaget dengan suara yang muncul secara tiba-tiba. Dan ternyata suara tersebut berasal dari chip bernama STEM yang berada di dalam tubuhnya. May I point something out? Hello? Yes? Gray pun merasa bingung dan dia mengira dirinya sudah gila. Lalu STEM menjelaskan bahwa dia bisa mengirim gelombang suara ke otaknya. Tak lama STEM menyuruh Gray untuk melihat rekaman kejadian pembunuhan istrinya. Dan STEM bisa melihat siapa pembunuh istrinya. Gray yang sudah tahu pembunuhnya, dia pun mencoba menghubungi detektif Curtis. Namun STEM melarangnya karena dia tidak akan percaya apalagi dengan tidak adanya bukti. Call Detective Cortez. Do you have evidence to prove that? Keesokan harinya, Gray menuju rumah pelaku pembunuh istrinya dan dia mencari bukti di rumah pelaku. Saat di dalam rumah, STEM yang ada di tubuh Gray, dia menyuruh menyalakan meja untuk melihat pesan. Gray, the table. Same messages. Messages. Namun tak lama orang tersebut datang dan dia tahu kalau ada orang lain di rumahnya, yaitu Gray. Dan terjadilah perkelahian. Gray yang dalam keadaan tidak bisa gelut dan dia terpojok. Kemudian STEM membantu menggunakan tubuh Gray dan Gray pun menjadi kuat. Lalu menghajarnya hingga tewas. We have knife too. Setelah kejadian itu, Gray nampak gelisah karena secara tidak langsung dia menghabisi seseorang. STEM pun mencoba menenangkan Gray dengan menyuruh membersihkan sidik jari di tempat tersebut. I would suggest that you rid the house of all your fingerprints. Keesokan harinya, Gray pun dipanggil Aaron karena Aaron kecewa kepada Gray yang telah menghabisi seseorang dengan bantuan chip atau STEM di tubuhnya yang merupakan hasil temuan Aaron. It means you have a piece of my property inside of you. Dan ternyata Aaron bisa tahu kemana saja Gray pergi. Aaron pun mengingatkan Gray untuk tidak lagi melakukannya. Kemudian Gray menjelaskan bahwa yang menghabisi orang tersebut adalah STEM yang sudah mengambil alih tubuh Gray. Gray juga menjelaskan kalau STEM bisa bicara melalui gelombang yang masuk ke otaknya. Mendengar hal itu, Aaron pun kaget karena ia baru tahu STEM dapat berbicara.
He had a couple other secrets. Di sisi lain, Detektif Curtis tengah mengotopsi jasad yang dibunuh Gray. Curtis juga melihat di tubuh mayat tersebut terdapat senjata canggih yang dipasang di dalam tangannya. Embedded within the muscle, an actual functioning gun. Kemudian Curtis menganalisa tempat kejadian dan dia menemukan sebuah fakta bahwa Gray berada di area kejadian tersebut. Pada malam harinya, Detektif Curtis mendatangi rumah Gray dan memberikan beberapa pertanyaan kepada Gray. Just check the soul of your... Kenapa Gray berada di area rumah tempat kejadian pembunuhan? Namun dengan bantuan Steam, Gray mampu menjawab semua pertanyaan Detektif Curtis. Hingga Curtis yakin kalau Gray berada di TKP hanya kebetulan. I'm not accusing you of doing something you're incapable of doing. Well, then I'll see myself out. Setelah Curtis pergi, Steam kemudian menyuruh Gray untuk mencari pelaku lain yang terlibat. Steam pun tahu kalau pelaku lain bernama Alex. Mendengar hal itu, Gray pun setuju. Namun Steam juga mengingatkan kepada Gray kalau dia harus berhati-hati karena jika Aaron tahu keberadaannya, Aaron akan menonaktifkan Steam yang ada di tubuhnya. Singkat cerita, kini Gray berada di sebuah bar dengan kursi rodanya. Dan Gray mengumumkan kepada semua orang yang ada di bar, menanyakan adakah orang yang bernama Alex. Hi, everybody. I know that some scumbag in here. Semua orang yang melihat Gray duduk di kursi roda dan seakan-akan menantang Alex, mereka pun tertawa. Tak lama, Alex berdiri dan menghampiri Gray karena dia kagum dengan orang lumpuh yang berani menantangnya. Son, Kemudian Alex pun membawa Gray ke toilet lalu melemparkan dari kursi rodanya. in your pain receptors. Namun Gray malah menantang dan memberitahu kalau Gray lah yang menghabisi rekan Alex. Mendengar hal itu, Alex tidak percaya dan mengecek apakah Gray benar-benar lumpuh dengan menusuk kakinya. Like your friend had? Nope. Tak lama, Steam pun mengambil alih tubuh Gray lalu menghajar semuanya. Stem, you can take over. Hingga menyisahkan Alex yang sudah sekarat. Gray pun memaksa Alex untuk bicara siapa dalang dari semuanya, dan Alex pun menjawab Fix lah pelakunya. Who paid you? Girl. Kill Ash. Fisk. Lalu Gray pun menghabisi Alex. Fisk. Di lain sisi, ternyata Aaron mengetahui kalau Gray kembali melakukan penyerangan atas bantuan Steam di tubuhnya. Kemudian Aaron pun berniat untuk menonaktifkan Steam dari jarak jauh. Di saat yang sama, Steam memberitahu kepada Gray bahwa Aaron akan menonaktifkan dirinya. Lalu Gray pun bertanya apa yang harus dilakukan. Steam lalu mengatakan Gray harus menemui seseorang hacker yang mampu membuat Steam tetap hidup di dalam tubuh Gray. Mendengar hal itu, Gray segera berlari menuju tempat hacker tersebut dengan dipandu Steam. Sementara itu, Aaron yang sedang mencoba menonaktifkan Steam dan membuat Gray setengah lumpuh. Di lain sisi, Fix mengunduh kejadian pada mayat Alex dan Fix pun tahu kalau yang membunuh Alex adalah Gray. Lalu Fix pun membunuh bartender dengan sekali bersin. Dan Fix mulai mengejar Gray yang berada di tempat hacker tersebut. Setelah Gray bertemu dengan hacker dengan keadaan lumpuh, Gray mengatakan untuk mengaktifkan kembali jaringan chip yang ada di tubuhnya. Setelah berhasil mengaktifkan, hacker tersebut bilang bahwa chip akan aktif namun membutuhkan waktu beberapa menit. I've never seen a system like this before. Again. When your system's rebooted, could take a while. Tak lama terlihat di CCTV kalau Fix dan anak buahnya tengah datang ke tempat tersebut. Kemudian si hacker pun pergi. Yeah. What do you mean, see? What are you saying? Where are you going? Tiba-tiba Fix pun berhasil masuk dan mendapati Gray yang tengah berbaring tidak berdaya. Saat itu juga sistem tim aktif kembali dan langsung menyerang Fix. Kemudian Gray pun lari keluar. It's good to be back, Gray.
Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga ke atas gedung. Saat berada di atas, Gray terpojok oleh anak buah Fix. Namun Steam membantunya hingga menghabisi anak buah Fix dan berhasil kabur. Kemudian Gray pun pulang ke rumah, namun secara mengejutkan sang ibu mempergoki Gray yang bisa berjalan. Kemudian Gray menjelaskan tentang operasi di tubuhnya dan chip yang tertanam. Gray menyuruh ibunya untuk merahasiakan dan tidak bicara kepada siapapun. Yeah, I can walk again, so... Di sisi lain, terlihat Aaron yang sedang galau karena Steam ciptaannya sekarang sudah tidak bisa dikontrol dari jarak jauh. Balik maning ke Gray. Dia yang pura-pura berbaring karena tahu detektif Curtis datang ke kamarnya bersama sang ibu. Kemudian Curtis pun menanyakan tentang kejadian di bar karena di sana ditemukan beberapa orang yang tewas. Curtis juga menjelaskan bahwa dia melihat kursi roda miliknya. Kemudian dengan bantuan Steam, Gray kembali lolos dari cecaran pertanyaan Curtis yang menjebak. You go and find these guys who killed Asher. Okay. Setelah Curtis pergi, Gray kembali berdiskusi dengan Steam mengenai langkah selanjutnya. Namun ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Curtis karena Curtis sudah memasang alat pelacak ke jaket Gray di waktu Gray diinterogasinya. Remember, you have to do whatever I tell you to do. Curtis hanya mendengar suara Gray sehingga Curtis bingung dengan siapakah Gray berbicara. Setelah Gray berdiskusi dengan Steam, akhirnya Gray memutuskan untuk kembali mencari Fix sebelum Fix yang akan datang mencarinya. Ketika Gray pergi mencari Fix, ternyata detektif Curtis mengikuti dari belakang. Saat di perjalanan, Gray berhasil menemukan alat perekam milik Curtis. Gray pun tersadar kalau Curtis pasti sedang mengikutinya dari belakang dan terjadilah kejar-kejaran. Do something. Can't just stop her car or whatever. Mereka yang memakai mobil jadul sehingga Steam tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Gray. Tak lama sebuah mobil canggih terdeteksi oleh Steam dan Steam pun mampu menghack mobil tersebut dan mengarahkannya ke Curtis hingga tabrakan. Dan Gray pun berhasil kabur. Oh, what the fuck? Whoa, 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 whoa! Sesampainya di rumah Fix, lalu Gray pun bertanya alasan kenapa menghabisi istrinya. Fix pun mengatakan kalau dia hanya disuruh oleh seseorang. Fix juga menjelaskan kalau dia juga sama seperti Gray yang dalam tubuhnya tertanam chip. I'm strong. Dan terjadilah duel maut antara Fix dan Gray. He's predicting my every move. I am unable. Pada akhirnya, Gray pun berhasil menghabisi Fix. Check his phone. I will scan his messages. Setelah itu, Gray mengecek alat pendengar Fix dan dia dibuat terkejut karena ternyata Aaron lah yang menyuruh Fix untuk menghabisi Gray dan istrinya. Dan di saat itu juga, Gray mendatangi rumah Aaron. Sesampainya di sana, Gray dengan mudah menghabisi anak buah Aaron. Kemudian Gray menghampiri Aaron yang terlihat sudah pasrah dan Gray pun bertanya tentang alasan ingin menghabisi istrinya. While you were doing it. I swear on my life I had nothing to do. Tiba-tiba datang dari belakang detektif Curtis dengan menodongkan senjata dan meminta Gray untuk menyerah. Saat Curtis hendak memborgol tangan Gray, tiba-tiba Steam menguasai tubuh Gray dan menghajar Curtis. Gray yang tidak ingin membunuh Curtis, namun Steam sudah lepas kontrol dan menguasai tubuh Gray. Steam pun berusaha membunuh Curtis dan Gray terus menahannya hingga Curtis berhasil menyetrum Gray. Kemudian Aaron akhirnya menjelaskan kalau dalang dari semua ini tak lain adalah ulah Steam, karena Steam ingin mengontrol manusia seutuhnya. I only did what Stem told me to do. He's in your neck. Stem wanted to be human. Tak lama Gray bergerak dan langsung menghabisi Aaron.
Kemudian Gray mengambil pistol dan mengarahkannya ke arah Curtis. Gray pun sekuat tenaga untuk melawan Steam yang mengontrolnya untuk tidak membunuh Curtis. Namun Steam yang lebih pintar dari Gray, dia pun membuat Gray berhalusinasi bertemu dengan istrinya. Dan pada kenyataannya tubuh Gray lah yang telah menembak detektif Curtis. Grace not. Goodbye. Dan kini tubuh Gray benar-benar dikuasai oleh Steam. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.